Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini saya akan memberitahukan informasi terutama untuk calon pegawai atau pekerja Indonesia ya, yang belum terbang atau yang masih di Indonesia. Kemarin kan banyak pertanyaan tentang data apa saja sih yang ada di Depnaker Korea yang ditawarkan atau disodorkan kepada majikan Korea gitu. Nah, di sini sebenarnya perlu tahu sendiri ya teman-teman yang di Indonesia, misalkan ada juga yang tanya banyak ini, kenapa kuotanya sekian ribu kok ternyata cuma sepi-sepi saja gitu, tidak banyak, maksudnya tidak banyak yang dipilih oleh majikan. Nah, itu pun semuanya itu permintaan tenaga kerja asing itu tergantung pada majikannya mau minta negara mana gitu. Jadi walaupun kuota banyak tapi majikan tidak banyak pilih Indonesia, bisa berarti SLC-nya sedikit yang turun ya. Jadi supaya berdoa saja, jadi image-nya orang atau pekerja Indonesia, kawan-kawan Indonesia yang ada di Korea ini, image-nya membantu teman-teman calon pekerja Indonesia yang akan ke Korea gitu. Jadi supaya diperhatikan betul-betul, terutama untuk senior-seniornya yang di Korea ya. Nah, data-data apa ya saja yang kelihatan? Nah, saya kan tahu sendiri teman-teman, kalau saya itu kerja itu memilah data-data daripada teman-teman yang ada di Indonesia, terutama untuk majikan yang mereka itu memilih langsung. Memilih langsung di sini pertama yang ditawarkan tugas daripada Depnaker itu, pertama itu dia itu pegawai yang datang itu majikan yang datang itu ditanya mau negara mana gitu, terus umurnya berapa, terus mau yang sudah nikah atau yang belum nikah gitu. Jadi pertanyaan itu tadi dilontarkan petugas Depnaker ke majikan yang menginginkan pekerja asing. Nah, di situ majikan juga langsung memilih, maunya misalkan kemarin ada yang minta negara Thailand, cuman Thailand datanya masih kosong gitu, jadi harus memilih negara lain dalam waktu 2 jam gitu. Jadi cuma sistemnya itu terbuka selama 2 jam, jadi setelah 2 jam sudah tidak bisa dibuka lagi sistemnya gitu. Jadi yang harus dipilih waktu itu, kalau sudah memilih jadi tidak bisa di cancel. Kalau misalkan di cancel berarti otomatis SLC-nya nanti juga di cancel, jadi dibatalkan gitu. Ada teman juga yang begitu mungkin ya. Jadi permintaan majikan di Korea itu tergantung pada penilaian majikan tersebut menilai tenaga kerja asing dari 16 negara gitu. Jadi mereka sortir. Jadi misalkan dengar dari negara ini kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Kalau Mongol biasanya kekurangannya itu, kelebihannya itu kerjanya keras, cuma kekurangannya dia itu kalau misalkan minum itu sudah aut-autan besoknya tidak mau kerja gitu, juga banyak yang bilang gitu. Jadi setiap negara ada minus plusnya gitu. Nah, data-data apa saja ya yang disodorkan oleh petugas Depnaker kepada majikan? Nah, yang saya lihat langsung ini di data-data tersebut itu saya cuma kasih tahu untuk teman-teman saja ya, data yang tertera pada lembar data pribadi seperti misalkan ada berat, tinggi badan, dari kota, dari desa atau dari pertengahan, setengah kota, setengah desa. Nah, terus nilai bahasa Korea, terus kesehatan mata, kanan kiri minus plusnya berapa gitu. Terus di situ terlihat juga X apa enggaknya, jadi Shinkyu atau enggaknya gitu. Jadi di situ terlihat pemula atau X, semuanya kelihatan gitu. Cuman untuk teman-teman kemarin juga ada pertanyaan, apakah X sama pemula disodorkan? Nah, itu pun tergantung permintaan pada majikan juga. Majikan kan biasanya ada yang milih, saya milih X gitu, saya milih pemula aja gitu. Jadi datanya itu diacak gitu. Jadi diacak tergantung bosnya mau milih yang X atau yang mau pemula gitu. Jadi untuk teman-teman kalau kok datanya yang S susah didapat SLC ya, itu pun juga tergantung pada nasib pribadi masing-masing ya. Jadi silakan berdoa, jangan sampai patah putus asa gitu ya. Jadi semua itu adalah nanti nggak tahu ya, kita tahu sendiri nasib ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi
Nah di situ pun juga tertera juga sudah nikah atau belumnya juga, terus tinggi berat badan tadi ya. Terus di situ kan bahasanya jung, kan ada co jung gep gitu kan, ko gitu ya, co jung ko irike begitu ya tulisannya. Jadi di situ tertulis juga apa namanya, dari kota tadi udah sebutkan, kota, pertengahan kota desa atau desa gitu. Jadi orang tersebut tinggalnya di mana gitu. Terus di situ juga fotonya. Kemarin ada yang tanya fotonya seperti foto apa sih? Saya kalau lihat itu fotonya di situ macam-macam sebenarnya. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai baju biasa gitu, kaos biasa gitu waktu di situ. Tapi kalau mau lihat apa namanya, backgroundnya saya tidak tahu, karena yang saya lihat itu arsipnya teman-teman itu di situ hitam putih, jadi backgroundnya yang warnanya gimana saya tidak tahu gitu sebenarnya, karena yang saya lihat emang demikian gitu. Jadi untuk teman-teman tentang pertanyaan itu tadi yang banyak dilontarkan oleh CPMI Indonesia, yang masih di Indonesia ya, itu apa data apa saja, bagaimana wajahnya atau foto profilnya, atau mungkin apa namanya, foto yang tertera di itu yang disodorkan ke majikan itu, fotonya itu sejenis gimana, yang backgroundnya gimana gitu kan. Nah itu tadi jawaban daripada pertanyaan teman-teman yang sudah dilontarkan sebelum-belumnya gitu. Jadi misalkan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sesuai dengan video kali ini. Jangan sampai di luar video atau topik kali ini. Jadi semoga saja pertanyaan dan jawaban dari saya membantu teman-teman yang tanya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.